Selamat datang Bapak Ibu Saudara di GBI Pondok Gede Plaza. Bersama-sama kita akan beribadah secara online dan mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita, untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara tetap dapat terhubung dengan kami di 5 media sosial yang ada, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan di website kami. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga menghubungi di hotline 0878 7259 1817. Dan informasi permohonan doa, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org dan mengikuti instruksi yang ada untuk dapat memberikan permohonan doa kepada setiap kami. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan yang ada, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat transfer ke nomor rekening BCA ataupun CIMB Niaga. Kedua nomor rekening tersebut adalah untuk pembangunan dan umum, serta untuk perpuluhan dan umum. Atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekening yang ada. Dan Pogation kembali kami adakan, maka dari itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat bersama berbagi atau saling menopang kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Peduli kasih Pogation dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 687-114-8900 atas nama Rahel Herawati Puspa dengan menambahkan digit RP19 di akhir donasi yang ada. Contoh donasi 200.019 atau 200.019 rupiah. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline 0878 7259 1817 dan bagi jemaat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi kami di nomor hotline di atas. Doa puasa bersama, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa puasa bersama sesuai dengan arahan daripada Gembala Pembina pada tanggal 1 sampai 30 Oktober 2020 selama 31 hari dengan tujuan berdoa untuk keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Bentuk puasa dapat disesuaikan dengan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan di bulan Oktober ini Bapak Ibu Saudara kita kembali akan mendalami apa yang menjadi 4 pilar kita. Bersama-sama kita akan deklarasikan prajurit kesatuan hati bertumbuh melayani. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, prajurit kesatuan hati bertumbuh dan melayani. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendeklarasikan apa yang menjadi arti daripada Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubileum 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian. Dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini. Dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya.
Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi, kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu, ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah.
dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari Minggu ini. Kita masuk dalam bulan Oktober, saudara. Luar biasa, ya. Sekian bulan kita masih menghadapi pandemi, tapi ibadah tidak ada perubahan. Tetap semangat bersama Tuhan. Mari kita serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan ibadah pagi ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh katakan amin. Apa kabarnya? Boleh katakan luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kabar baik dan penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita di rumah kita masing-masing, di tengah aktivitas kita baik online maupun offline. Biar terus kita menyukakan hati Tuhan, biar hidup kita terus berbuah. Yang percaya boleh katakan amin. Yang mau melakukannya boleh katakan yes. Seperti biasa kita akan mendeklarasikan apa yang menjadi DNA kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita akan deklarasikan bersama-sama. 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91 kita akan deklarasikan. 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat merangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya boleh katakan amin. Sorakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Boleh katakan yeay. Tuhan, kekuatan kita dan mazmur kita, ya gunung batu setiap kita. Ayo
Mari sama-sama nyatakan Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari yang bersuka cita boleh sorakan haleluya. Ayo dengan iman Bapak Ibu Saudara, sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan. Ayo. Tuhanlah kekuatan, dan mazmurku, ya gunung batu. ya gunung batu dan keselamatanku. Kepadamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Ayo katakan, kita katakan, Kaulah Kaulah menara dan kota. dan kota perlindungan. Ku Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Namun kasih setiamu Haleluya. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yuk. Ayo katakan bersama-sama, Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya, hatiku percaya. Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya, hatiku percaya. Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya, hatiku percaya. Lebih lagi katakan, Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya, hatiku percaya. Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya. Ayo katakan kita bersama-sama, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu, tak pergi dari kasihmu Tuhan kasih setiamu. tak pergi dariku. Yeah. Oh, Dialah sumber kuat kita. Boleh katakan amin. Haleluya. Mari kita bersatu hati, Bapak Ibu Saudara, di rumah kita masing-masing. Ayo berdoa, ayo berdoa.
Kami mau naikkan doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa-doa kami ya Bapa. Ini doa-doa kami ya Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat gembala pembina kami Paniko, beserta dengan wakil-wakil yang ada dan keluarga besarnya. Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai, Tuhan berikan berkat, hikmat, pewahyuan. Tuhan berikan perlindungan yang sempurna daripada-Mu Tuhan atas setiap mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu ini. Biarlah visi-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Berkati Karayon 5 kami Pasem, wakil-wakil Rayon 5 yang ada. Gembala di tempat ini Ibu Rahel Herawati, Gembala Ranting Pajo dan Pasilas Tuhan. Siap wakil-wakil gembala yang ada Tuhan. Para kami Tuhan, para gembalaku Tuhan, pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Bapa urapi Tuhan setiap kami beserta dengan keluarga besar kami semua Tuhan. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan mengalir atas setiap kami. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Dan setiap kehidupan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak kami satu hati juga berdoa buat GBI, buat Robert University, buat World Evangelical Alliance Tuhan. Tuhan buat Church of God ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan menjadi messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan. Urapi kami dengan urapan Pentakosta ketiga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah pendoayan jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan terjadi Tuhan di zaman ini Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, pakai setiap kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Bapak kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk damailah Indonesiaku. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Sejahteralah Indonesia, damailah Indonesia. Biarlah Kau memberkati Indonesia Tuhan dengan damai-Mu, dengan kesejahteraanmu Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kau berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah, dari Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, setiap kabinet menteri yang ada Tuhan, lembaga-lembaga yang ada Bapa, aparatur-aparatur pemerintahan yang ada Bapa, keamanan yang ada Tuhan. Berkati tim kesehatan yang Tuhan, berkati Tuhan. Biar Indonesia dari pulau Sumatera sampai pulau Papua dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Mari saudara, saatnya kita berdoa bersama-sama. Ayo berdoa di rumah kita masing-masing. Naikkan doamu, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ayo berdoa. Berkati jemaat-jemaatku Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kepala rumah tangga yang ada, ayah-ayah yang ada, ibu-ibu Tuhan yang ada Tuhan. Siap orang tua Tuhan Kau berkati. Limpahkan kasih, sukacita, damai sejahtera berkat-Mu, pengurapan daripada-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini biar kami terus berbuah. Bapa berkati Tuhan anak-anak kami yang bersekolah, yang bekerja. Bapa berkati setiap mereka Tuhan yang berkuliah. Biar hikmat-Mu Tuhan turun sana setiap anak-anak kami Tuhan. Oh ya raraba ya syandarabo. Biar masa depan Tuhan pegang, masa depan mereka Tuhan pegang. Tuhan turun campur tangan. Yang sakit sekarang kami berdoa Tuhan, biarlah itu sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Oh biarlah nama nasyara nama
Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Biar pengurapan-Mu, kasih-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Bila anugerah-Mu besar atas setiap kami umat-Mu. Dan di bulan Oktober ini Tuhan, biarlah Tuhan, kami semua Tuhan menjadi prajurit-prajurit-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati, unity bersama-sama, walaupun kami online di rumah kami masing-masing, tapi hati kami semua tertuju kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau bertumbuh bersama. Kami nggak mau stuck Tuhan. Dan kami mau melayani-Mu Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau hadir, Kau ada bersama dengan setiap kami. Kamu nyatakan kebesaran, keajaiban, keagungan. Kamu nyatakan Kau Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kasih. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Sings my soul, My Savior, come to Thee. how great, How great Thou art! how great, How great Thou art! that sings my soul. Dances my soul, My Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And when I think that God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away. Ayo Bapak Ibu Saudara katakan, that sings my soul. dances my soul. Ayo sambil angkat tanganmu. My Savior, come How great Thou art. How great Thou art!
when Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart. Come on. Then I shall bow. Then I shall bow in humble adoration. My God, how great thou art. There sings my soul. My Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Oh, how great thou art. There sings My soul, my ya, nyanyian pujian di rumah-rumah. how great thou How great kami jika aja Tuhan, maka jiwaku pun memujimu sungguh besar. Kau Allahku, how great di surga, how great di surga, how great di surga. Ayo, beri saudara, how great di surga, how great, how great di surga, how great, how great. Come on, on drum, how great di surga, how great di surga, how great di surga, how great. Wow. Ya. Here you go. How great di surga, how great di surga, di surga, how great di surga.
Kebesaran-Mu Tuhan dinyatakan. Mujizat-Mu Tuhan dicurahkan. And oh, we see how great, and oh, we see, and oh, we see how great, how great is our God. Mari saudara kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memasuki bulan Oktober dan kami semua diberikan kekuatan, kesehatan, kecukupan sehingga hati kami meluap dengan sukacita. Saat ini kami siap untuk diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kuduskan setiap kami. Dan biarlah kami membuka hati untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saudara, kalau kita masuk Oktober, sekarang tanggal 4. Sebelumnya ada di September tanggal 18. Itu kita memasuki tahun baru orang Israel. Yang disebut tahun ini adalah Pei Aleph 5781. Saya hanya akan menyinggung sedikit supaya kita tidak ketinggalan. Di situ kita diingatkan kembali dengan simbol mulut. Artinya dua hal tentang mulut. Mulut kita biarlah kita pakai hanya untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan benar. Hanya menyampaikan berita-berita yang menyukakan Tuhan dari pihak kita. Lalu yang kedua adalah mulutnya Tuhan. Kita dengarkan dengan baik kata-kata, firman, janji-janji, nubuatan yang datangnya dari Tuhan. Kita tangkap itu sebagai suatu tuntunan buat kita masuk di dalam tahun baru Pei Aleph ini. Supaya kita mengalami berkat-berkat baru. Jangan tidak percaya saudara dengan apa yang Tuhan janjikan. Seringkali kita cocokkan itu dengan kemampuan pikiran kita sendiri. Sehingga tidak cocok-cocok. Kenapa? Pandemi COVID-19 sudah dihardik, tapi sepertinya makin banyak. Sudahkah kita semua mendukung atau beriman yang sama ketika hamba Tuhan menghardik? Nah, kalau belum, ya tentunya tidak sejalan bersama-sama. Ya, mari kita fokuskan mata kita tertuju kepada mulut Tuhan. Tuhan lagi ngomong apa ini, saudara? Jangan pandang pandeminya terus. Kita pandang janji-janji Tuhan ke depan. Karena itu saya alami dan saya lakukan. Dan saya dalam keadaan selalu baik-baik saja. Dan Tuhan memberkati saya. Amin, saudara. Baik, mari ya. Bulan Oktober ini
kita kembali mereview tentang 4 pilar kita. Mungkin sudah lama, sudah agak-agak lupa ya. Di Pondok Gede Plaza ini kita punya 4 pilar. Yang satu pertama adalah prajurit, 2 unity, ketiga bertumbuh, dan 4 melayani. Hari kita kembali ingat pilar-pilar ini tidak akan kita tinggalkan, saudara. Dan kita gabungkan terus, gandengkan terus dengan setiap momentum-momentum baru. Kembali kita lihat tentang prajurit. Prajurit adalah pejuang. Pejuang harus ada yang diperjuangkan. Harus ada tantangannya. Artinya sesuatu yang kita perangi. Nah, itu bisa secara fisik, jasmaniah, ya, seperti orang-orang yang benar-benar ngajak perang, saudara, yang mengusik kita, geng lawan geng, dengan kekuatan fisik masing-masing. 1 lawan 1 juga bisa, di jalan tersenggol sedikit, mata melotot, berantem, celurit keluar. Itu banyak terjadi sekarang ini. Itu peperangan secara fisik. Nah, juga ada peperangan yang secara roh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena banyak hal sekarang ini datangnya secara roh yang kita tidak rasakan. Itu memerangi kita, menekan kita. Tapi kita nggak sadar. Sehingga akhirnya yang muncul adalah hati yang gelisah. Ya, itu roh-roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh sakit penyakit, pandemi. Yang semua datang bertubi-tubi, saudara. Membuat kita bilang, aku tidak kuat lagi. Buat apa gereja-gerejaan, apalagi gereja sekarang di rumah. Buat apa beriman kepada Tuhan, toh semuanya terus terjadi. Nah, kalau itu yang kita pikirkan dan ucapkan, maka P Aleph tidak terjadi. Karena mulut kita harus mengucapkan hal-hal yang baik, yang positif, yang membuat orang lain diberkati. Bersama-sama dengan Roh Kudus Pentakosta ketiga, kita harus keluar sebagai pemenang di dalam setiap peperangan-peperangan kita. Pas jasmani maupun peperangan-peperangan roh kita. Dan itu pasti bisa karena Allah beserta kita. Amin. Itu pertama, unity. Prajurit. Nah, masuk ke dalam kemenangan-kemenangan itu, ya, lalu kita gandengkan dengan poin yang kedua, pilar yang kedua, yaitu unity. Di dalam kita melangkah di dalam kemenangan-kemenangan itu perlu adanya unity, kesatuan. Kesatuan bukan keseragaman, tetapi kita itu satu hati, tidak hanya secara visinya aja, mimpinya aja sama, tetapi jauh di dalam lubuk hati itu menjadi satu. Itu yang disebut 2 atau 3 orang bersatu, Tuhan hadir. Itu arti daripada kalimat ayat itu, saudara. Hatinya tuh satu. Sampai saya sering bilang dengan teman-teman yang terdekat, kalau batuk sedikit itu teman sudah tahu apa artinya. Suami istri juga gitu, saudara. Sampai seperti itu harusnya. Kesehatian itu. Ya, kalau suami itu udah tahu artinya. Kalau batuknya 2 kali, tahu artinya yang lain lagi. Itu contoh aja. Jadi unity ini sangat penting dalam segala hal. Baik di dalam rumah tangga, di dalam kita bersama-sama di masyarakat, di mana saja kita bertemu dengan manusia. Jadi kita mesti punya cara untuk kita bisa menyatukan hati kita dengan kekuatan daripada Roh Kudus tentu saja. Tidak mampu dengan kekuatan kita. Nah, contoh dari Alkitab yang saya dapatkan akhir-akhir ini adalah keunitian antara Musa sebagai pemimpin yang harus mengangkat tangannya terus supaya menang dalam peperangannya.
Tapi Musa capek secara manusia. Dan dia ditopang oleh kakaknya, Harun dan Hur. Saya baru jelas bahwa Harun memang kakaknya, tapi Hur ini adalah kakak iparnya, saudara. Suami dari Miriam. Jadi kedua orang yang menopang Musa ini adalah orang-orang yang lebih tua. Secara hierarki keluarga dia kakak, masih lebih tua ya daripada Musa. Tetapi mereka tidak menolak untuk bersama-sama unity. Tetap menghargai Musa sebagai pemimpin. Itu sebabnya peperangan dimenangkan. Haleluya. Ya, itu aja saya dapatkan rema 1 di minggu yang kemarin ini. Tentang keunitian adalah contohnya seperti Musa, Harun dan Hur. Jadi siapapun kita, hargailah pemimpinmu. Dengan menopang bersama-sama. Walaupun engkau mungkin lebih tua. Walaupun mungkin pangkatnya lebih tinggi. Lebih senior dan sebagian lebih kaya. Lebih dipandang orang. Tidak peduli. Ya, tapi kita harus satu. Dan kesatuan ini dibumbui, diurapi dengan kuasa Allah. Jadilah kekuatan yang dahsyat. Di rumah tangga satu hati memenangkan peperangan-peperangan kita COVID ini. Mungkin ada yang kena, mungkin ada PHK. Ya, yang menyedihkannya banyak keluarga-keluarga Kristen justru berantem, bercerai bahkan lebih banyak lagi. Saya tuliskan di Bugem's Message bulan ini tentang itu, khusus tentang itu. Kemenangan di dalam mempertahankan kesatuan di dalam rumah tangga di musim pandemi ini. Banyak hal yang mengguncangkan kita, saudara. Kalau tidak bergandengan tangan kuat-kuat satu dengan yang lain di dalam kehidupan rumah tangga, wah yang jadi adalah neraka. Seharusnya dinikmati kehidupan bersama-sama di dalam rumah tangga, sementara banyak dirubah bersama-sama. Nah, itu saudara, banyak ibu-ibu stres, anaknya sekolah di rumah, dia sendiri banyak harus ngatur segala sesuatu. Kemarin baru-baru ini ada ibu yang sampai memukul dan membunuh anaknya, gara-gara tidak bisa belajar daring. Itu kan aneh, itu siapa? Yang nyetir. Ya si iblis pasti. Karena apa? Dia, si ibu ini tidak punya sesuatu yang lain yang boleh menguatkan dia. Benar loh saudara, hari-hari ini jangan berharap kepada siapapun. Baik itu suami, orang tua, istri, semuanya tidak bisa kita harapkan. Hanya satu. Tuhan saja. Kalau kita mendekat kepada dia, lihat mulut Tuhan ngomong apa. Dengar, turuti itu. Dan engkau pasti akan menang serta diberkati Tuhan. Itu yang dahsyatnya. Jangan lihat yang negatifnya aja. Ya, di balik itu semua kita melihat sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan. Kalau kita lulus di masa ini. Nah, itu unity, ya. Pribadi kita harus dikikis habis untuk kita bisa menjadi satu. Antara satu dengan yang lain, menjadi manusia yang baru. Nah, saudara, kemudian yang pilar ketiga adalah bertumbuh. Setelah kita bersatu, memenangkan peperangan-peperangan kita, lalu kita hasilnya adalah bertumbuh di dalam roh. Bertumbuh di dalam iman kita. Kalau ada masalah, kita bilang, masalah engkau kecil karena Allahku besar. Amin. Tuhan Allah kita jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, tapi buktikan itu di dalam kenyataan langkah-langkah hidup iman kita. Itu bertumbuh secara roh. Jadi tidak ikutin sama seperti orang lain.
Ya. Apa? Oh, dia begitu, saya juga ikut gitu. Itu biasanya kelompok atau pengaruh lingkungan itu yang sangat membahayakan. Jadi carilah pengaruh, carilah orang-orang di seputar kita yang baik kelakuannya. Jangan bilang, wah saya mau menggarami mereka. Yang ada juga dia digulung, ikut sama mereka. Ya, pegang Tuhan terus dan jadilah terang di dalam kegelapan, tapi tidak terlalu dalam ikut di dalam kelompok-kelompok orang-orang yang tidak benar. Dan akhirnya menuju kepada poin 4 atau pilar keempat, yaitu kita melayani Tuhan. Tidak mungkin kalau kita sudah bertumbuh, kita sudah menang, kita sudah unity, terus kita diam-diam aja tidak melakukan apapun bagi Tuhan, itu nggak mungkin. Mulut kita pasti nggak bisa diem. Bukan khotbah seperti ini, tetapi dimanapun kita berada kita cerita tentang pertolongan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Mujizat-mujizat yang terjadi yang kita alami karena lewat peperangan tadi prajurit sudah muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah itu yang kita ceritakan. Nah kalau nggak ada itu, ya nggak ada yang diceritakan. Ya di dalam melayani hanya dari mulut saja, tidak ada contoh teladan dari pengalaman hidup kita. Itu pelayanan kita cuman seperti gong yang bergemerincing, tidak banyak menghasilkan dampak atau buah. Nah saudara, mari kita harus ingat kembali 4 pilar ini. Kita bawa terus dalam kehidupan kita. Menjadi prajurit dan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Harus bersama Tuhan. Yang kedua, melalui keunitian. Kesatuan yang kuat. Di dalam rumah tangga. Di dalam kelompok-kelompok. Ya, di dalam apapun yang kita hadapi. Di masyarakat ini. Munculkan satu kesatuan yang baik. Bukan kesatuan ingin menjadi pembunuh. Ya, kemarin saya juga ngikutin ada istri yang mencari kelompok untuk membunuh suaminya. Itu model-model sekarang seperti itu, saudara. Jadi suami-suami juga perlu waspada sekarang ini. Kalau dulu-dulu istri banyak dibunuh, tapi sekarang istri bangkit membunuh suami, saudara. Tapi itu bukan untuk kita, ya, bukan untuk kita, saudara. Itu sudah meleset daripada jalurnya Tuhan. Ya. Jadi hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Ya. Unity bersama-sama, lalu kita bertumbuh di dalam Tuhan, dalam iman, dalam rohani. Nah kalau kita sudah bertumbuh, iman kita tidak gampang goyah melalui masalah, melalui situasi dan kondisi yang ada. Tidak terpengaruh. Ya. Nah, kita bukan to be influence, bukan dipengaruhi, tapi kita be an influence, menjadi pengaruh bagi orang lain. Itu di dalam kita sudah bertumbuh. Akhirnya kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan melalui kehidupan kita pribadi aja. Masa-masa seperti ini kita tidak bisa lagi mau misi kemana, ya, mau bikin acara apa, itu banyak hal yang lebih berbahaya. Tetapi kehidupan kita aja menjadi berkat. Ya, melalui medsos mungkin kita juga bisa bersaksi. Jangan malah bergosip. Ya. Dan Tuhan bisa pakai itu semua. Kita melihat kalau saya dengar sekarang banyak di medsos-medsos. Banyak orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Melalui YouTube itu. Ya, jadi jangan mulut kita dipakai untuk gosip, untuk membangkitkan perdebatan-perdebatan yang sebetulnya itu tidak penting. Ya, walaupun antar hamba Tuhan tidak akan memenangkan jiwa lewat perdebatan itu. Dan surga hanya bisa ditembus, dimasuki melalui iman kita. Percaya kepada Tuhan. Bukan melalui doktrin-doktrin yang kita tonjolkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Hanya kayu salib Tuhan kita bisa hidup menang. Karena Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan mukjizatnya di dalam hidup kita. Karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara, hanya salib Yesus, hanya darah Yesus yang bisa membuat kita menang. Panggil Yesus di dalam setiap pergumulan saudara, dan Yesus tidak pernah mengecewakan. Asal hati kita fokus kepada Dia. Lihat mulut Yesus, bicara apa, tangkap, pakai itu jadi tuntunan bagi hidup kita. Perhatikan mulut kita, apa yang kita ucapkan harus jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Diingatkan kembali untuk 4 pilar kami. Dan karena kami mengenangkan salib-Mu itu Tuhan, hari ini kami akan menjalankan sakramen perjamuan kudus itu. Bukan sebagai tradisi, kebiasaan di awal bulan, tetapi karena kami mengenang salib-Mu, kami mau menikmati kuasa salib-Mu bagi kekuatan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dikuatkan melalui darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan hati, juga roti dan anggur untuk kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kalau saudara tidak punya roti seperti ini, bisa pakai biskuit yang lain. Karena yang penting bukan barangnya ini, tetapi iman kita yang menerima ini sebagai tubuh Yesus yang sanggup membuat mujizat dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi kami boleh mengenangkan salib-Mu, mengenangkan penderitaan-Mu di kayu salib untuk kami semua, untuk menebus kami. Engkau bayar mahal dan kami tidak bisa membayarnya, kecuali kami hanya hidup menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami terima perjamuan kudus pagi ini. Haleluya. Amin. Saudara boleh bangkit berdiri, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus dengan iman. Terima kasih Bapa, darahmu Yesus. Darahmu masuk di dalam darahku. Terima kasih Yesus. Karena salibmu Terima kasih menang. Bapa. Aku disembuhkan, aku diberkati. Terima kasih. Hanya karena salibmu. Terima Kuatan yang kasih atas kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya karena salibmu Tuhan, aku menang dalam setiap peperangan. Hanya karena darahmu Tuhan, aku dikuatkan, disempurnakan dalam hidup ini. Menghadapi segala macam hal, mau COVID, mau PHK, mau keadaan yang runyam di luar sana, aku tetap kuat. Menjadi prajuritmu yang keluar sebagai pemenang. Bersama-sama dalam kesatuan. Dan kami bertumbuh di dalam iman. Tidak akan goyah. Lalu menjadi berkat. Melayani orang lain. Sehingga semua lidah mengaku. Semua lutut bertelut. Yesus Kristus adalah Tuhan. Waktu tinggal sedikit lagi. Waktunya sangat singkat. Mari kita pakai hidup kita. Kesempatan yang Tuhan masih beri. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan banyak mengeluh lagi. Segala sesuatu yang bisa terjadi dengan mendadak-mendadak, saudara. Biarlah kita fokus. Memakai mulut kita dengan baik.
dan mendengarkan apa yang mulut Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dibebaskan dari segala rasa takut, dibebaskan dari segala sakit penyakit, dibebaskan dari segala kekhawatiran masa depan. Karena Allah lebih berkuasa atas segala hal yang ada yang terjadi di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus, terima berkat Tuhan yang baru hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara harus terima sesuatu dari Tuhan di setiap ibadah-ibadah. Baik itu online, offline. Tarik sesuatu dari Tuhan. Supaya tidak sia-sia ibadahmu hanya menjadi tradisi. Sekarang terimalah berkat Tuhan di hari Minggu ini. Yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa di surga. Serta terus intim dengan Roh Kudusnya. Itu menyertai saudara hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan segera datang kembali. Dan kita tetap setia kepadanya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.